Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, semoga kita semua sudah bangun dalam keadaan baik. Damai sejahtera Kristus tetap menyertai kita. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi edisi Sabtu Sunyi 16 April 2022. Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 53. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Kasih yang besar melalui hati yang benar. Berbuat baik dalam kondisi yang memungkinkan adalah satu hal yang biasa. Namun berbuat baik ketika situasi tidak memungkinkan, itu baru tantangan. Pada kenyataannya, situasi terakhirlah yang sering kita temukan. Kita hidup dalam masyarakat yang seringkali menoleransi banyak hal yang tidak baik. Lantas bagaimana agar kita tetap dapat berbuat baik dalam situasi demikian? Kita dapat belajar melalui tindakan Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya, yang berkedudukan tinggi, dan ia anggota mahkamah agama, bahkan termasuk golongan majelis besar. Saat itu posisi tersebut terpandang. Kalau kita mengingat kembali kisah penyaliban Kristus, kita akan mengerti bahwa mahkamah agama adalah salah satu pihak yang berperan dalam keputusan penyaliban tersebut. Sekalipun demikian, rupanya Yusuf dari Arimatea tidak setuju dengan keputusan menyalibkan Yesus. Ia adalah seorang yang memiliki kepekaan rohani luar biasa jika dibandingkan dengan rekan sejawatnya. Ia seorang yang baik dan benar, dan yang setia menantikan kerajaan Allah. Seorang bernama Nikodemus, juga seorang yang sangat hormat kepada Yesus, seorang imam besar dari Arimatea. Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, meskipun anggota mahkamah agama, tetap tidak takut menghadapi bahaya karena secara terang-terangan hormat pada Yesus Kristus. Dalam penghormatannya kepada Yesus, Yusuf dari Arimatea memberanikan diri menghadap Pilatus. Ia meminta mayat Yesus agar dikuburkan dengan baik. Tindakannya sungguh beresiko. Terlebih lagi jika rekan-rekannya di mahkamah agama tahu, mungkin saja posisinya tidak lagi aman. Namun resiko itu diambilnya. Ia tetap memilih berbuat yang benar dan menempatkan Yesus dalam kubur yang layak. Nikodemus membawa rempah-rempah, minyak mur dan gaharu, sebagaimana yang lazimnya diperlakukan kepada mayat yang harus disimpan dan dikebumikan. Kalau kita berada dalam posisi Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Beranikah kita menembus segala resiko demi berbuat yang baik dan benar? Yusuf memiliki kasih yang besar sebab ia memiliki iman yang benar. Iman inilah yang mempengaruhinya. Ia memiliki keyakinan bahwa tindakannya benar. Ia berani berbuat benar karena ia tahu apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ia memiliki iman yang besar, dan karena itu ia berani menghadapi resiko dengan mempertaruhkan nama baik, harga diri atau jabatan. Berbanding terbalik dengan Pilatus yang cuci tangan. Maka dari itu saudara sekalian, apabila kita ingin menjadi seperti Yusuf, pertama-tama kita harus yakin bahwa kebenaran yang kita pegang sungguh-sungguh benar. Kebenaran itulah yang menjadi dasar dari keputusan dan keberanian kita. Jadi bukan nekat semata-mata dan bukan karena mengharapkan imbalan. Tetaplah berbuat baik dan benar saudaraku, apapun resikonya, karena kita tahu bahwa itulah yang Tuhan kehendaki. Hanya orang-orang yang memiliki kasih yang besar yang dapat melakukan perbuatan yang bisa menerobos segala rintangan yang ada. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Tuhan mencatatkan kepada kami dua tokoh dalam perikop yang kami baca pagi ini, Yusuf dan Nikodemus.
Keduanya adalah orang-orang yang telah membaktikan dirinya kepada Kristus, mewujudkan kasih-Nya kepada Tuhan Yesus dengan memperlakukan dan berbuat baik sesuai dengan yang seharusnya. Bapa di sorga, tolonglah kami supaya kami belajar memiliki kasih yang besar, memiliki iman yang benar, sehingga memungkinkan kami mampu melakukan perbuatan baik yang sungguh tulus untuk menyenangkan Tuhan, bukan karena ada sesuatu sebab. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk melakukan tugas dan panggilan serta pelayanan kami sepanjang hari ini dengan motivasi karena kami mengasihi Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, kiranya kasih Tuhan yang terus menyertai, memimpin dan memelihara mereka. Kami bersyukur oleh karena kami sungguh-sungguh dapat menghayati iman kami karena pemberian Yesus Kristus dan karena pengorbanannya di atas kayu salib. Dan tolonglah kami ya Tuhan supaya kami juga bangkit kepada orang lain, memberitakan Kristus, menyatakan perbuatan benar sebagai sesuatu yang lahir dari iman kami. Tuhan, bantulah kami supaya segala perjuangan hidup kami di tengah-tengah dunia ini walaupun penuh resiko, tetapi dalam kesetiaan dan kesabaran dapat kami lakukan dengan baik. Hamba-Mu membawa semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka di hari ini, memberkati keluarga mereka, pekerjaan dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Bapa tahu apa yang sedang terjadi atas mereka hari ini. Kepada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kepada mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Kepada mereka yang benar-benar galau karena berbagai-bagai tantangan kehidupan mereka, baik persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan segala sesuatunya yang mereka hadapi. Bapa di sorga, Engkau yang akan mengulurkan tangan bagi mereka, supaya mereka tahu bahwa Bapa mengasihani mereka. Kiranya Tuhan memimpin kami, supaya kami memiliki kasih yang besar melalui hati kami yang benar kepadamu ya Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.